Kalian nungguin SKB ya? Sabar ya, kami juga kok. Kita jadi punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkannya kan? Kami tahu semangat kalian, usaha, dan semua pengorbanan dalam seleksi CPNS ini tertunda. Dan untuk lanjut lagi, kita semua harus sehat. Kami tahu ini berat, seperti rindu yang membebat erat. Tapi saat ini, siapa sih yang tidak merasakan rindu? Jadi kami mohon, lipat gandakan semua itu, semangat, usaha, dan upaya kalian. Tetap berada di rumah, jaga jarak, dan patuhi himbauan pemerintah. Kita pasti bisa. Perjuangan kalian tidak akan sia-sia. Di rumah aja. Soal SKB Guru Bahasa Indonesia nomor 1-6 tentang sinonim. Soal nomor 1, interinsular sinonimnya adalah A. Antar negara, B. Antar pulau, C. Antar kota, D. Antar bangsa, E. Antar suku. Sinonim dari interinsular adalah antar pulau atau dari pulau ke pulau. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Soal berikutnya nomor 2. Imperatif sinonimnya adalah A. Bersifat memerintah, B. Bertindak menjajah, C. Berlaku seperti dinasti, D. Berlaku seperti kerajaan besar, E. Bertindak memecah belah. Maka sinonim dari imperatif adalah yang A, yaitu bersifat memerintah. Atau bersifat memerintah sama dengan memberikan komando, atau memberi hak memberi komando, atau yang bersifat mengharuskan. Jadi imperatif adalah sinonimnya bersifat memerintah, yang A. Kemudian soal berikutnya adalah nomor 3. Sinonim dari ganduh adalah A. Bertukaran barang, B. Bunga majemuk, C. Gadai barang, D. Tukar tambah, atau E. Jual beli. Ayo yang mana? Coba jawab di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sinonim dari perestroika adalah A. Penataan kembali, B. Pelabelan produk, C. Aturan main, D. Sentuhan tradisional, atau E. Imbang kata. Maka sinonim dari perestroika yang benar adalah penataan kembali atau pembaruan dalam berbagai bidang politik. Jawaban yang benar berarti yang A. Kemudian soal berikutnya nomor 5. Nomor 5, sinonim dari kompilasi adalah A. Penghitungan dengan komputer, B. Kumpulan tulisan yang teratur, C. Ikhtisar karangan ilmiah lengkap, D. Kumpulan informasi yang rumit, E. Perbuatan tidak logis secara sadar. Maka sinonim yang benar untuk kompilasi adalah yang B, atau kumpulan tulisan yang tersusun secara teratur, atau yang isinya tentang daftar formasi, karangan, dan sebagainya. Jadi soal nomor 5 jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian soal berikutnya nomor 6. Sinonim dari madar adalah A. Tidak berperasaan, B. Nasihat dari ulama, C. Sejenis pantun, D. Tembok di atas menara-menara, atau E. Kata puji-pujian. Maka jawaban yang benar untuk sinonim dari madar adalah yang A,
yaitu tidak berperasaan atau bisa dikatakan dengan tebal telinga. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 7, sinonim dari arkais adalah A. Dinamis, B. Lazim, C. Kuno, D. Baru, atau E. Statis. Maka sinonim yang benar untuk arkais adalah yang C, yaitu kuno. Kuno juga bisa disebut dengan berhubungan dengan masa dahulu atau bercirikan kuno, tua, tidak lazim, dan ketinggalan zaman. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian sinonim dari epistaksi adalah A. musibah, B. mules, C. mimisan, D. muntah, atau E. mutaber. Berarti untuk sinonim epistaksi adalah mimisan atau pendarahan dari hidung. Jawaban yang benar berarti yang C. Sinonim dari mencungap adalah A. menguap, B. tertutup, C. mengantuk, D. mencuplik, atau E. tengaga. Maka sinonim yang benar untuk mencungap adalah yang E, yaitu tengaga atau ternganga, atau kayak sesak nafas, susah bernafas, megap-megap kalau bahasa Jawa ya. Soal berikutnya nomor 10, sinonim dari menyurai adalah A. menyisir, B. menyapu, C. menekankan, D. membubarkan, atau E. menyurati. Maka sinonim yang benar untuk menyurai adalah yang D, yaitu membubarkan atau mencerai-beraikan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Sinonim dari mendirus adalah A. mendirikan, B. menyaring, C. memilih, D. menyirami, E. menanam. Maka sinonim yang benar untuk mendirus adalah yang D, yaitu menyirami. Kemudian soal berikutnya nomor 12. Soal SKB untuk nomor 12 sampai 16 yaitu tentang antonim atau lawan kata. Nah, soal nomor 12, antonim dari fasik adalah A. baik, B. buruk, C. benar, D. salah, E. jahat. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 12, perhatikan pembahasannya. Fasik adalah fasik secara etimologi. Orang yang dikatakan tidak baik karena tidak meyakini dan melaksanakan perintah dalam agama Islam. Jadi, fasik itu berlawanan dengan baik. Jadi, antonim dari fasik adalah yang A. Jawaban yang benar untuk soal nomor 12, yaitu baik. Kemudian soal berikutnya adalah nomor 13, bahwa antonim dari filantropi adalah A. ringan tangan, B. kikir, C. cekatan, D. kekuatan, dan E. pengampunan. Maka lawan kata atau antonim dari filantropi yang benar untuk soal nomor 13 adalah yang B. kikir. Karena filantropi adalah tindakan orang seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain dan bisa dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang suka memberi, begitu ya. Sehingga lawan kata dari filantropi adalah kikir atau pelit. Jadi jawaban yang benar adalah yang B.
Soal berikutnya nomor 14. Antonim dari gamang, ya, gamang adalah A. takut, B. khawatir, C. gayat, kemudian D. berani, atau E. tepat. Maka lawan kata yang benar untuk gamang adalah berani, karena gamang itu adalah dirinya merasa takut atau ngeri serta khawatir ketika melihat ke bawah dan sebagainya. Jadi seperti orang yang takut dengan ketinggian gitu ya. Jadi dia itu merasa ngeri atau takut begitu. Nah, lawan katanya dari gamang itu sendiri adalah berani, yang D. Soal berikutnya adalah bebal, ya. Jadi antonim atau lawan kata dari bebal adalah A. pandir, B. tolo, C. bodoh, D. brilian, atau E. idiot. Maka lawan kata yang benar untuk bebal adalah brilian, karena bebal itu adalah susah mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam pikiran. Jadi seperti kita menyebutnya itu lola, loadingnya lama gitu ya. Jadi lawan kata untuk bebal adalah brilian, yang D. Soal berikutnya nomor 16. Lawan kata atau antonim dari teruk. Ya, perhatikan teruk. Yang A. buruk, B. cantik, C. berat, D. ringan, atau E. parah. Maka antonim yang benar atau lawan kata yang benar untuk teruk adalah yang D. ringan. Karena apa? Teruk itu adalah parah, keras, hebat, atau tentang sakit, pukulan, perkelahian, dan tentang pekerjaan. Jadi lawan katanya teruk adalah ringan. Kemudian soal SKB Guru Bahasa Indonesia untuk nomor 17 sampai dengan 24 adalah berkaitan dengan analogi. Nomor 17, insting, naluri sama dengan titik-titik, titik-titik. A. relatif, hamper, B. inspirasi, ilham, C. instruksi, instruktur, D. remang gelap, atau E. intervensi sanggahan. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu inspirasi, ilham. Analoginya, insting sama artinya dengan naluri, sebagaimana inspirasi sama artinya dengan ilham. Berarti untuk soal nomor 17 bermain dengan makna dari kata pertama. Soal berikutnya nomor 18. Undang-undang revisi. Rumah titik-titik. Berarti undang-undang itu direvisi, rumah diapakan? A. regresi, B. reparasi, C. restorasi, D. renovasi, atau E. reformasi. Teman-teman pasti sudah bisa melogika ya. Kalau undang-undang itu bisa direvisi, kalau rumah berarti perbaikan dari rumah itu sendiri. Artinya apa? Artinya renovasi. Nah, pembahasannya begini. Analoginya adalah perbaikan dari undang-undang disebut dengan revisi. Nah, kalau perbaikan rumah disebut dengan apa? Dengan renovasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal berikutnya nomor 19. Kunyit kuning, berarti tentang warna ya. Kunyit berwarna kuning. Kemudian kesumba titik-titik. A. hitam, B. hijau, C. merah, D. biru, E. jingga. Nah, berarti kita sedang bermain warna. Warna untuk kunyit adalah kuning, maka warna kesumba itu apa? Warna kesumba itu adalah merah. Nah, analoginya apa? Warna yang dihasilkan oleh kunyit adalah kuning, sedangkan yang dihasilkan oleh kesumba adalah merah.
Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah yang C, gesumba merah. Soal berikutnya nomor 20. Nomor 20, api lidah. Titik 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 titik. A, pohon rambat. B, pantai bibir. C, angin kulit. D, roda jari. Atau E, air mata. Berarti sepertinya di situ ada api ya. Api kata pertama ada lidah, di mana lidah adalah indera pengecap ya. Berarti sedang bermain tentang indera ya. Nah, contoh di analoginya adalah lidah api dan mata air merupakan contoh ungkapan. Lidah api adalah ujungnya la api, sebagaimana mata adalah sumber air ya. Tapi menurut saya kalau misalnya ada lidah itu kan indera pengecap, berarti indera di dalam tubuh kita ada apa lagi? Ada mata. Dan satu-satunya jawaban yang ada matanya adalah yang E. Soal nomor 21, titik-titik gigi sama dengan iga titik-titik. Berarti kita disuruh untuk mengisi kata depan dengan kata belakang. Yang A, geraham gigi ya. Terus kemudian tulang. Yang B, gusi tengkorak. C, keram kesleo. D, urat tulang. E, liur dengan darah. Maka analoginya adalah salah satu jenis gigi adalah geraham, sebagaimana salah satu jenis tulang adalah iga. Berarti ada gigi geraham, ada tulang iga. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 21 adalah yang A. Soal berikutnya nomor 22. Cakram bentuknya bundar. Oh, berarti ini berbentuk soal yang mengenai bentuk dari suatu bendanya. Yang A, koin pipih. B, kertas tipis. C, kartu petak. D, lingkaran bulat. Atau E, tabung silinder. Analoginya adalah bahwa cakram berbentuk bundar dan sebagaimana bentuk dari tabung adalah berbentuk silinder. Jadi soal yang nomor ini adalah berkaitan dengan bentuk ya. Jawaban yang benar adalah yang E. Kemudian soal berikutnya nomor 23. Sinyal titik-titik sama dengan titik-titik kamera. Yang A, udara blitz. B, frekuensi foto. C, antena gambar. D, gelombang cahaya. Atau E, radio pemandangan. Nah, perhatikan pembahasan dari analogi nomor 23. Analoginya apa? Yaitu antena menghasilkan sinyal dan sebagaimana kamera menghasilkan gambar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, antena gambar. Soal berikutnya nomor 24. Loteng titik-titik tangga sama dengan titik-titik titik-titik. A, kereta rel. B, pohon akar. C, kepala kaki. D, kamar pintu. E, sungai jembatan. Perhatikan analoginya, di mana untuk mencapai loteng harus melewati tangga. Sebagaimana untuk mencapai kamar harus melewati pintu. Jadi jelas jawaban untuk nomor 24 adalah yang D, ya. Nah, untuk latihan teman-teman bisa menjawab soal-soal berikut dan kemudian teman-teman silahkan jawab di dalam kolom komentar ya, dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Atau teman-teman juga bisa menjawab secara langsung ketika teman-teman melihat atau membaca soal-soal yang akan saya lampirkan dalam video ini.